ada apa dengan padi porang di Bangka Belitung? Mungkin Anda akhir-akhir ini agak sedikit sering mendengar ya tentang porang, salah satu komoditas pertanian yang sedang digaungkan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk ditanam oleh masyarakat dan menjadi sektor pertanian baru yang mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi. Nah, sebenarnya mungkin saya aja udah nggak penasaran nih. Udah nggak penasaran maksudnya ya, penasaran banget nih tentang porang itu seperti apa sih gitu. Kemudian Mas Faidi yang dari Jawa jauh-jauh nih datang ke Bangka bolak-balik ngapain sih ke Bangka Belitung gitu ya. Kayaknya excited Mas ngeliat Bangka Belitung gimana Mas? Orangnya ramah-ramah sih. Dan pulau yang termasuk eksotik juga ya. Saya bilang saya merasa kayak di Pulau Bali kedua gitu. Jadi selain alamnya juga luar biasa, kemudian penduduknya juga ramah-ramah dan ini jauh dari apa itu, pokoknya adalah apa? Kenapa? Iya, ada merasa tidak asing gitu. Jadi intinya kayak Bali kedua lah. Bali kedua. Ternyata banyak yang mau ke Bangka Belitung sebagai Bali kedua. Salah satunya adalah Mas Faidi ini ya. Saya manggilnya Mas, Bapak atau Abang karena tadi dibilang sudah mulai mencintai Bangka Belitung katanya nih. Iya, Bapak aja. Oh Bapak, karena perawakannya masih terlihat muda ya. Baik Pak Juaidi, sudah tidak asing juga dengan Pak Juaidi, mungkin sudah sering Anda bertemu dengan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak ya. Kayaknya Bangka Belitung mau ngembangin sektor pertanian baru nih Pak ya? Iya harus. Harus. Iya. Ini sebagai upaya untuk memperbanyak komoditas pertanian atau apa Pak? Iya, jadi Babel ini dikaruniai iklim dan tanah yang spesifik. Oke. Ketika ada tanaman yang spesifik dan cocok di Babel, itu harus kita tangkap untuk kita kembangkan sehingga itu menjadi alternatif atau pilihan bagi petani untuk mengembangkan komoditasnya. Dan porang salah satu komoditas yang saya sebut tadi memiliki karakteristik yang cocok dan sesuai dengan agroklimat dan tanah Bangka Belitung. Oke, benar. Nah, tadi sudah dijelaskan sedikit tentang bahwa Babel punya iklim yang bagus, kemudian tanah yang juga cukup potensial. Nah, sebenarnya Mas Faidi, kenapa Mas ada apa Mas Faidi bolak-balik ke Bangka untuk memperkenalkan porang kah atau melihat investasi baru di Bangka Belitung? Sebenarnya Bangka Belitung itu menyimpan potensi alam ya. Jadi dari segi kontur tanahnya itu cocok untuk porang karena saya lebih mendalami bisnis porang itu udah lama ya. Dan saya sendiri keliling ke berbagai daerah di seluruh Indonesia dan di sini alhamdulillah juga kita merasa kaget sih untuk pertumbuhannya porang sendiri. Jadi tanahnya itu mendukung, kemudian petaninya juga mereka enak diajak koordinasi ya, kemudian mereka menerapkan SOP itu tidak asal gitu, mereka menerapkan memang benar-benar gitu. Kemudian uniknya lagi di Pulau Bangka Belitung ini kalau ditanami porang itu tadi ya sangat-sangat di daerah manapun, kalau di daerah Bangka Belitung itu luar biasa seperti itu. Oh, boleh dijelaskan sedikit Mas ke kita Pak, apa namanya, bagaimana sih porang itu dan apa sih porang itu gitu loh? Ya, kalau porang sendiri sebenarnya jenis umbi-umbian yang dulu itu belum dikenal masyarakat, kemudian sebenarnya sudah, ini bukan hal baru sih ya, sudah lama, sudah lebih dari 40 tahun yang lalu sudah ada ya. Kemudian dikembangkan oleh masyarakat ini, masyarakat di Jawa maksudnya, itu baru tahun-tahun 2000-an gitu. 2000-an. Ya, karena dari dulu mereka kan tidak ngerti cara budidaya, mereka mengambil dari hutan kemudian dijual dari tengkulak masuk ke hanya beberapa pabrik sih. Saya rasa belum ada 2 pabrik lah, 2-3 pabrik belum ada. Kemudian dari situ semakin tahun harga itu semakin meningkat. Jadi dulu zaman Bapak dulu kan masih sekitar Rp150 ya. Harganya. Itu di tahun 2000-an. Di udah tahun 70-an. Oh, ternyata sudah lama ya sebenarnya. Sudah ada. Itu kemudian harganya mulai naik gitu. Kemudian saya mulai
pertanian ini, bisnis porang ini mulai tahun 2007 sudah mulai di harga 1.450 itu awalnya. 1.450. Ya, kemudian belum fokus di situ, kemudian tahun 2010 sudah mulai di daerah kami sudah mulai banyak menanam. Kemudian bagaimana kita mendapatkan hasil panennya itu lebih banyak lagi, makanya kita mengenal apa namanya blog, kemudian YouTube itu belajar dari media tersebut karena kita tidak ada yang ngajarin langsung ke lewat media. Artinya waktu itu sebenarnya porang ini tanaman yang dulunya tumbuh di hutan gitu atau? Iya, dulu di hutan, kemudian masyarakat mengambilnya itu karena laku dan hanya beberapa orang sih karena nilai jualnya masih sangat rendah. Waktu itu tumbuh tanpa ditanam dan siapa saja boleh gitu mengambil? Ya, karena porang ini bisa dikatakan tanaman asli Indonesia. Oh, tanaman asli Indonesia, oke. Nah, bicara itu 2000 tadi menarik ya, pemirsa, bahwa Mas Faidi mengembangkan porang ini dari internet waktu itu ya, mulai dari internet gitu. Ya. Belajar sendiri? Ya, belajar sendiri, jadi tidak ada yang ngajarin. Dulu kan story saya juga ada di Kikendi sama Deddy Corbuzier itu ya. Nah, dikupas bahwa saya terlahir bukan, maksudnya mulai ini bukan dari modal orang tua, modal sendiri dan story saya seorang pemulung dulu. Jadi bagaimana saya ini pengen bisa. Akhirnya dari internet tadi kan saya merasa aneh gitu. Ketika saya menulis sesuatu di situ ada jawabannya. HP belum ada yang Android waktu itu masih 1110 ya. Banyak yang pakai itu. Pada zamannya ya. Jadi saya mengenal di warnet itu, saya semakin tertarik setiap hari. Kalau pagi siang itu rutinitas saya, kalau malam saya belajar internet sampai jam 3 sampai jam 2. Terus zaman itu masih ke warnet? Ya, masih warnet, masih ada warnet. Jadi di Madiun cuma satu tempat itu. Dan itu harus ngantri nggak kira-kira? Iya, jadi ngantri ya? Iya, jadi ngantri. Kemudian saya belajar dari situ. Ya, alhamdulillah saya buat blog, buat YouTube itu, kemudian ketemu banyak jaringan, banyak orang seperti itu. Akhirnya mereka juga ikut budidaya dan step by step, alhamdulillah mulai jadi pengepul, mengembangkan sendiri, kemudian mulai jadi pengepul ya. Alhamdulillah kita mendirikan perusahaan dan sampai sekarang sudah jadi miliarder ternyata saudara-saudara. Nah, menarik juga nih bahwa kenapa awalnya Anda tertarik gitu dengan porang? Kenapa harus komoditas porang? Bukannya di Pulau Jawa juga banyak komoditas pertanian yang lainnya? Ya, kalau untuk kenapa milih komoditas porang, karena alasan yang dasar. Suatu komoditas itu masuknya di sektor makanan itu lebih mendominasi ya. Mendominasi kalau kita pelajari dulu itu dibuat apa, dibuat bahan baku apa kan. Kalau untuk misalkan kalau untuk komoditas lain itu masuk di farmasi atau masuk di lain lah, itu hukum ekonomi akan berjalan. Ketika barang itu banyak harga turun, ketika harga naik barang kurang lah. Tapi kalau untuk porang sendiri itu dibuat makanan ya, buat makanan ya. Artinya semua orang itu memakan, kemudian dan ini yang paling menarik lagi, porang ini dikonsumsi bukan di Indonesia lagi gitu. Nah, itu dia. Itu luar negeri, daerah Eropa, Amerika, dan Cina. Kita tahu penduduk Cina aja sekitar 2,6 miliar ya, Pak. Nah, itu kan juga seperti itu untuk tolak ukurnya gitu. Jadi manusia itu lebih banyak, kemudian dia butuh makan. Kemudian yang paling hebatnya lagi di porang itu dia tidak mengandung glukosa. Ketika dijadikan produk turunan berupa beras, tepung dan lain-lain. Nah, kita tahu glukosa itu pemicu terjadinya penyakit jantung, penyakit diabetes, dan segala macam ya. Itu dan yang paling itu diet. Maksudnya untuk diet. Bagus dikonsumsi untuk orang yang pengen diet gitu. Ya, jadi kalau kita mencari di Google Keyword ya, di search engine, ketika kata diet itu sudah masuk di ranking paling tinggi. Mengkonsumsi porang.
Bukan, kata diet. Dia bingung untuk menurunkan berat badan, untuk menurunkan intinya diet itu kan jadi cari orang gitu loh. Nah, itu masuk di ranking utama sampai hari ini. Nah, disitulah itu problem masalah dunia, itu selain COVID ya. Jadi, diet ini bisa diatasi dengan adanya kita mengkonsumsi konjak atau porang tadi. Nah, kalau dibuat tepung itu produknya tepung itu produk turunannya dari tepung porang itu banyak sekali. Tapi kalau salah satunya kita membahas untuk masalah untuk kebutuhan makanan yaitu beras. Nah, beras itu dikonsumsi setiap hari oleh orang-orang yang kelasnya masih kelas tinggi lah. Jadi untuk salah satunya untuk diet. Untuk diet salah satunya ya. Berarti dia komoditas yang sebenarnya bahan makanan kemudian bisa dimanfaatkan untuk farmasi juga katanya ya. Ya. Itu hanya 20%-nya. Kalau untuk farmasi itu 20%, kemudian yang paling mendominasi itu 80% itu di makanan. 80% ada di makanan. Ya, berarti untuk kebutuhan tadi kan otomatis unlimited. Artinya orang akan butuh terus karena itu menjadi sumber bahan makanan. Untuk Indonesia ini kan belum dikonsumsi, Mas. Ya. Kenapa kita belum konsumsi porang juga? Lihat. Ada juga sih pabrik lokal yang buat semacam beras itu. Ya, itu step awal. Step awal yang kita yang kita kembangkan itu adalah penanaman dulu. Nah, dari penanaman itu nanti orang baru tahu itu manfaatnya untuk apa sih. Dikenalkan dulu ya. Setelah kuota itu ada, barulah kita membuat produksi bahan jadi. Berarti kita fokus pada sumber bahan bakunya dulu nih ya. Sambil kemudian kita juga mau ekspor ke luar negeri ya. Nah, menarik sekali nih. Mas Paidi sudah orang dari zaman dulu 2007-an sudah mulai merintis. Pak Juaidi, kalau Bangka Belitung mulai kapan kita kenal porang, Pak? Ya, porang ini baru diketahui masyarakat agak cukup luas ya, sekitar baru 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir, Pak ya? Iya, jadi karena tanaman ini kan belum begitu dikenal dan baru dikembangkan 2 tahun terakhir, sehingga kita melihat peluangnya sangat bagus di pasar internasional, sehingga kita menangkap peluang itu. Dan kita melalui Pak Gubernur mengajak Pak Paidi untuk berkontribusi secara langsung mengembangkan porang di Bangka Belitung, dan beliau sangat antusias gitu dan sangat concern untuk menjadikan Babel ini sebagai pulau porang gitu. Dan bahkan mimpi Pak Paidi dan kami semua agar hubnya porang wilayah Sumatera itu ada di Babel. Jadi artinya ketika di sini nanti akan dibangun pabrik, porang-porang yang dari daratan Sumatera itu dibawa ke sini untuk diolah di sini dan diekspor melalui pintu Bangka Belitung. Nah, ini mimpi kita, sehingga dari kami dari pemerintah harus mengawal ini dan mewujudkan mimpi-mimpi ini, dan harus direncanakan. Nah, maka perencanaannya sudah kita mulai, diawali dengan penyiapan bibit. Nah, penyiapan bibit kan sudah mulai di tahun ini dengan target tanamnya sebanyak 100 hektar. Untuk tahun 2021, Pak? 2021. Jadi 100 lebih hektar ya, 100 hektar, lebih kurang sekitar 3 juta bibit. 3 juta Jadi bibit, kita tidak boleh menunggu, maka kita harus mulai walaupun kondisi yang terjadi karena cuaca, ya kita tanam sekitar 250.000 batang dulu saat ini di Bangka Belitung. Nah, sisanya disemaikan dulu, boleh dikatakan seperti itu. Disemaikan satu musim di Madiun, dan nanti setelah semai satu musim baru dibawa ke sini. Itulah menjadi sumber bibit porang di Bangka Belitung. Karena target kita tahun 2022 itu sudah bisa mencapai areal tanam kita 1.200 hektar. Dari 100 hektar ke 1.200 hektar target kita. Jadi nggak terlalu ketinggian itu, Pak? Memang itulah rumusannya. Jadi ketika porang itu ditanam satu musim, itu sudah menghasilkan kata 2 butir. Artinya kita tanam 100 hektar, itu bisa menghasilkan bibit untuk 200 hektar yang akan ditanam nanti di periode bulan September. Nah, September. Jadi nanti kalau sudah 100 ditambah 200 sudah berapa? 300 kan? 300, iya. 300 hektar.
Nah, dari 200 hektar yang kita tanam, itu kan akan bisa menghasilkan bibit katak satu musim berikutnya, itu menjadi 400 hektar. Sementara yang 100 kita tanam di periode pertama, itu sudah bisa menghasilkan untuk 800 hektar. Jadi 400 dengan 800 rasanya 1.200. Kalau hitung-hitung matematika ternyata itu ada hitung-hitungannya Pak ya? Ada. Itu hitung-hitungan minimum. Jadi menghasilkan katak minimum. Nah, jadi paling tidak kita minimum 1.200 hektar bisa kita tanam di periode awal bulan di tahun 2022. Untuk Bangka Belitung Pak, kita punya kawasan khusus Pak atau tersebar di mana saja yang sudah ada belum Pak yang menanam porang saat ini Pak? Sudah. Jadi yang bibitnya dari sumber Pak Paidi ini lebih kurang hitung-hitungan tim beliau itu sudah mencapai hampir 90 hektar ditanam di wilayah Bangka Belitung. Nah, selebihnya ini banyak juga yang dari sumber-sumber lain. Hitung-hitungan kami 150 hektar sudah tertanam saat ini di Bangka Belitung, dan ini menunjukkan bahwa porang cocok ditanam di sini. Kalau nggak cocok, ngapain orang nanam rame-rame? Nah, tinggal kita hadirkan Pak Paidi ini sebagai off-taker, sebagai pembeli, sehingga nanti petani-petani porang kita ada kepastian pasar ketika nanam jualnya kemana. Nah, beliau yang akan menampung. Tadi kebutuhannya kan unlimited, tidak terhingga. Jadi berapapun yang diproduksi itu bisa dibeli dengan harga yang ditentukan. Menarik Pak. Tadi kita sudah punya kurang lebih 90 hektar Bapak bilang Pak ya? Iya. Yang untuk sudah ditanam di Bangka Belitung. Itu sudah masuk fase apa Pak? Apa kapan akan panen? Kemudian bagaimana masyarakat kita tahu duluan nih dari untuk ngembangin porang? Iya. Nah, kebetulan sudah ada inisiatornya dan tim beliau juga. Jadi namanya tim beliau yang sudah ada menginisiasi itu dan bahkan sudah panen. Kita sudah pernah panen. Perwakilan dari kami. Iya. Jadi beliau sudah punya perwakilan di sini dan sudah panen dan sudah ngirim juga ke Jawa Timur sana. Untuk sekarang masih dibeli oleh kantor perwakilan atau gimana mungkin Mas? Kita ada namanya Trimitra sebagai cabang perwakilan perusahaan kami, dan mereka juga membina. Ini sesuai dengan SOP ya. Jadi mulai tahap caranya gimana, nanam pengurutan tanah gimana. Untuk pertama itu menggunakan apa, kedua kemudian ada fase pupuk ketiga, itu sudah diterapkan oleh para petani yang sesuai dengan instruksi Sekretari Mitra tadi sebagai wakil dari PT KAIDI. Pak, daerah mana Pak yang sudah berkembang Pak saat ini porang Pak di Bangka Belitung Pak? Ya, kalau yang sudah panen kawasan Petaling itu Petaling sudah panen. Dan tersebar saat ini kan di Petaling ada, di Pemali ada, di Kelapa ada, di Bangka Selatan juga ada. Jadi hampir semua wilayah itu sudah ada yang nanam porang. Nah, tinggal yang tadi sifatnya masih sporadis ya kita lembagakan, artinya kita kembangkan lagi sehingga luasannya bertambah, gitu kan. Apa itu yang buat Pak Paidi bolak-balik Bangka Belitung? Ya. Jadi membina langsung nih ownernya ya, jadi, para petaninya. Yang kita ada sih lebih dari mitra 300 mitra tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian yang mitra ini kan agak unik gitu loh. Jadi penanamannya luar biasa untuk satu musim tahun lalu itu memberikan bukti bahwa kita buat statement sih bahwa satu musim katak kalau ditanam itu sebenarnya paling rendah itu kan 2 on. Nah, tapi ternyata di sini itu bisa lebih dari 1 kilo, ada yang 8 on. Itu kan tanahnya luar biasa. Artinya kedepannya di daerah Bangka ini dan juga Belitung itu sangat potensi kalau dikembangkan porang ya. Jadi berdasarkan walaupun kontur tekstur tanah itu berupa agak pasir ya Pak ya, berpasir, tapi itu sangat mendukung sekali. Makanya kita ambil kesimpulan bahwa di Bangka Belitung ini sangat-sangat cocok untuk ditanam porang. Kemudian dari sisi potensi untuk tanaman porang tadi cocok, yang kedua adalah dari sisi ekonomi. Itu untuk lahan 1 hektar tadi membutuhkan sekitar minimal 5 orang, kemudian maksimal 15 orang ya per 1 hektar. Itu kelompok atau bagaimana Pak? Maksudnya lahan, kalau kita menggarap suatu lahan 1 hektar, itu dibutuhkan tenaga minimal 5 orang ya maksimal 15 orang. Itu tenaga kerjanya? Ya, per hektar. Per hektar, Kalau kita membuat
50 hektar atau sampai 500 hektar bahkan 1000 hektar itu bisa dikalikan berapa tenaga kerja yang akan terserap di sini. Bahkan ini merupakan pemberdayaan masyarakat yang secara langsung kemudian akan menyerap berapa ribu nanti pengangguran itu. Jadi gerakan kembali ke desa. Artinya gini Pak, bahwa di penanaman sektor porang kita butuh banyak tenaga kerja. Apakah memang perawatannya yang sulit atau memang seperti apa Pak? Kenapa dia membutuhkan? Bukannya dalam sektor pertanian ketika semakin minim tenaga kerja maka akan semakin bagus dan hasilnya juga lebih banyak gitu Pak? Ya, 1 hektar itu kan 10.000 meter ya. Iya. 10 meter lah. Kemudian kalau untuk ditanami satu petani aja belum bisa mengcover untuk 1 hektar. Kemudian kan di situ pasti ada gulma, kemudian mupuknya. Minimal kan 5 orang. Berarti dia ekstra ya. Orang itu sebenarnya gampang sekali dan mudah. Andai kata ditanam gitu, dia akan tumbuh. Tetapi ini yang dinamakan revolusi pola tanam ya, merubah cara tanam yang lama. Cara tanam yang lama itu bagaimana asal tanam dia. Tumbuh tanpa perawatan, itu pun bisa dipanen. Tapi hasilnya beda dengan tidak maksimal ya. Gitu. 1 hektar itu kita bisa berapa banyak Pak? Sekitar 40.000 ya. Kita buat estimasi kemarin yang sudah dari sana, maksudnya sudah jadi bibit? Jadi patokan ya, itu memang 40.000. Cuma kalau di sini lahan datar itu kan konturnya rata, bisa diisi sampai 60.000 per 1 hektar. Artinya jarak tanamnya cukup dekat ya? Cuma 30 cm kali 60 sudah bisa. 30 kali 60 dengan 60.000 estimasi bahwa. Nah, kalau kita pengen nih, saya jadi penasaran nih, kalau petani kita mau tanam porang 1 hektar, terus ada informasi juga katanya nih Mas, nggak tahu nih bener apa nggak ya, mau konfirmasi. Bibit porang itu mahal katanya Mas, bener nggak Mas? Gini, kalau ada kata ya, bibit itu sampai harganya 500 ya Pak. Ya, misalkan harga itu 500 ya. Nah, apakah itu pertanyaannya mahal atau enggak? Kita hitung dulu dari minimal itu 1 kilo itu minimal itu 150. Itu minimal bukan maksimal. Nah, 150 butir. Kalau dia ditanam satu butirnya itu 2 musim, artinya 2 kali musim hujan sekitar 18 bulan. Kataknya tadi. Kataknya itu bibitnya tadi. Nah, itu akan menghasilkan minimal juga 2 kilo minimal itu. Minimal 2 kilo. Jadi katak yang minimal ditanam dapatnya minimal juga, misalkan. Minimal juga. Kita enggak ngomong maksimal. Nah, 2 kilo tadi kali 150 berarti udah 300 ya. Nah, 300 kali misalkan harga jualnya itu 10.000. Harga jual 10.000 itu ketika bulan kering, Juli, Agustus. Nah, itu kan udah 3 juta. 3 juta, 3 juta apakah untung dari situ? Tidak. Dari katak tahun pertama 1 butir itu bisa tumbuh 3. Di sini berapa? Malah dapat 7 Pak ya. 7. Ada yang 6, ada yang 5, ada yang 7 sini. Dari daunnya itu muncul kita satu dapat lagi kataknya tadi dapat 3 katakanlah. Kemudian setelah umbi di tahun kedua, kataknya ini ditanam, umbinya lagi kedua tumbuh kataknya ada 1 on di atasnya. Kalau dikumpulkan jadi banyak ya? Lebih dari 3 juta itu prediksi kami sudah sampai 5 juta kalau tidak dijual. Jadi proses pembibitannya aja dulu gitu. Jadi dari harga 500.000 tadi misalkan harga tertinggi loh. Ditanam dapatnya 3 juta. Dikurangi 500 ongkos untuk bibitnya kan masih 2.500.000. Ditambah biaya operasional dijualkan ke katak aja sudah selesai. Iya benar Mas. Artinya Mas memang tidak murah ya, bisnis apapun sebenarnya memulai apapun nggak ada yang murah gitu. Kalau kita pengen sangat murah ya, menurut Mas Bayu sangat murah nih. Kita pengen tahu nih, ketika saya seandainya nih sebagai petani gitu, saya mau nanam porang 1 hektar, berapa modal yang harus saya modal awal yang harus saya punya? Modal awal ya sekitar kalau 320 ya. Itu untuk 1 hektar bisa sudah bisa membuat 1 hektar. Estimasinya berapa Mas biayanya Mas? Baik itu operasional, kemudian tenaga kerja, pupuk yang tadi gitu. Biar petani kita punya bayangan nih, saya mau jual lada nggak ya buat ganti bisnis porang mungkin gitu ya. Sebenarnya gini ya Pak, untuk
beda daerah itu beda anggaran sih. Oke. Kenapa di daerah kami itu sampai mencapai 300-an ya? 300 juta ya? Ya. Oke. Kalau di daerah kami, daerah Madiun, atau bahkan di daerah lain juga seperti itu. Karena itu konturnya miring, akses jalannya susah. Oke. Dia harus naik turun, itu yang apa itu? Yang membuat operasional tinggi, ya toh. Oke. Dan lahannya 1 hektar itu bukan satu tempat, pasti ada beberapa tempat karena lahannya miring. Soalnya kan kontur miring itu hasilnya beda dengan kontur yang datar. Rata seperti Bangka Belitung. Ya. Oke. Nah kalau untuk akses jalan mendukung seperti kayak di Bangka Belitung ya, jalannya medannya tidak terlalu miring. Nah itu saya rasa enggak ada sekitar 150-an lah. 150 juta ya? Per hektar sudah sama bibitnya sudah mengcover itu untuk pertama. Dari 150 juta kira-kira petani kita income-nya berapa nih Mas? Kalau untuk 1 hektar ya, kita bicara soal operasional tadi tergantung daerah masing-masing ya. Oke. Nah, kita bicara misalkan bibit itu 400 ya. 400 kali untuk membutuhkan 1 hektar tadi butuh sekitar 40.000 aja. Oke. Itu sekitar 280 ya Pak. Juta. 250 kilo. Kilo, oke. Kali 400.000 itu sudah menjadi modal ya. Kemudian dari 280 butir tadi kita tanam, estimasinya membuat menghasilkan 40.000 butir. Butir kata apa? Oke. 40.000 butir kalau ditanam 2 musim. Musim pertama sudah balik modal di kataknya tadi. Musim kedua umbinya itu dibongkar, dapat katak lagi ya, 1 on 1 pohon minimal. Umbinya itu minimal juga 2 kilo. 2 kilo kali 40.000 udah berapa? 80.000. 80.000 kalau dijual harga 10 di bulan Juli Agustus berarti udah 800 juta. 800 juta ya toh. Kemudian dari bibitnya tadi tahun pertama yang sudah jadi umbi tadi. Kemudian yang tahun kehitungan katak yang tahun kedua tadi berarti udah 1 M lebih itu untuk 1 hektar. Mas Pak Paidi bisa jadi miliarder dari bisnis porang, ternyata perhitungannya sudah sangat matang ya. Nah mungkin Pak, kayaknya untuk petani kita dengan kondisi COVID saat ini gitu ya, untuk modal memulai porang ini cukup berat ya Pak, saya rasa Pak ya. Bagaimana dengan pemerintah provinsi yang menggalakkan petani kita untuk nanam ini? Apa ada solusi atau cara untuk bisa meringankan beban petani Pak? Iya, jadi karena tanaman ini baru dan juga investasinya besar, ya kita mendorong petani itu memanfaatkan sumber pembiayaan yang ada. Memanfaatkan. Jadi kalau misalnya modalnya belum ada, ya kan pembiayaan kan sudah disiapkan oleh pemerintah melalui program KUR, kredit usaha rakyat. Nah, kita lagi dorong itu. Jadi tidak mesti besar-besaran dulu mengembangkan per individunya atau per kakaknya. Cukup dengan modal yang ada dulu. Misalnya dengan budget KUR mikro itu 50 juta, ya 50 juta dulu. Masing-masing individu menanam. Ketoh nanti di musim kedua kan mereka bisa nambah area lahan lagi dengan bibit yang dihasilkan. Dari musim pertama ya. Jadi pelan-pelan. Misalnya dengan modal 50 juta bisa untuk nanam 1/5 hektar. Nah maka 1/5 hektar dulu tanam. Di musim kedua nanti kan bisa 2 kali lipat. Di musim pertama 2 kali lipat. Musim keduanya kan bisa 8 kali lipat. Nah jadi ya harus dimulai seperti itu. Dan nanam porang, saya ingat pesan Pak Paidi, jangan jadi penonton. Harus kita jadi pemain. Investasi yang besar itu adalah karena memang bibitnya cuma beli sekali untuk selamanya. Jadi itu enggak tahu musim kedua nanam berikutnya nggak boleh bibit lagi karena bibit yang dari panenan kita sudah tersedia untuk kita kembangkan menjadi bibit. Jadi tidak masalah. Jadi justru itu dengan peluang ini kita mendorong agar petani kita, yuk kita nanam porang, dan penanaman pun banyak pilihannya. Bisa secara monokultur, artinya hanya nanaman porang. Bisa juga ditumpang sarikan dengan tanaman yang bisa. Ditumpang sarikan dengan tanaman lada, tanaman kelapa sawit, tanaman-tanaman tahunan lainnya. Nah, jadi sangat memungkinkan. Jadi tidak rugi nanam porang.
kita dikaruniai alam yang sangat luar biasa, tanah yang luar biasa, iklim yang luar biasa. Tinggal bahasa Bangka tuh nak ndak kita mengawinkannya. Kawada gitu ya. Kawada. Okay, Jadi aslinya Pak ini mau ndak gitu kan Ya. untuk kita ngerjakannya. Kalau bahasa Bangka tuh kalau kawa pasti baca, kalau mau pasti bisa. Bisa gitu. Ya. Jadi saya ingat yang di depan manjada wajada. Iya. Kalau kita laksanakan sungguh-sungguh, insya Allah berhasil. Berhasil, Tapi benar. kalau setengah-setengah, nah setengah-setengah juga hasilnya. Ya. Jadi itu bagus tuh manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, Manjada wajada. niscaya dia akan berhasil. Nah, Benar. Pak, harga jual porang ini berapa sih Pak per kilonya? iya, harga jual porang tanya Pak Baidi, silakan. Nanti kalau saya jawabnya nanti salah. Ya silakan Pak. Ya, untuk harga murah sendiri itu fluktuatif ya. Artinya gini, fluktuatif itu ada masanya, fase dia harga murah, kemudian ada masanya harga tinggi. Karena disebabkan oleh beberapa faktor ya. Yang pertama adalah faktor dari kadar air. Ya, untuk menjadikan 1 kilo kering itu sekian kilo jadi sekilo kan gitu. Oh Jadi iya. untuk Iya. menjadikan kering 1 kilo tadi butuh berapa basa yang dibutuhkan. Misalnya untuk hari ini itu dibutuhkan 10 kilo jadi 1 kilo. Oh. Jadi harganya belum apa, kenapa kalau nggak dipatok harganya 10.000 kan gitu. Iya benar-benar. Karena dari 10 kilo jadi 1 kilo, kemudian keringnya, kalau keringnya itu kita buat harga 60.000, andai kata kita belinya per kilo hari ini, ya hari ini 10.000, berarti masih ada kerugian 4.000. 40.000 ya. Berarti harganya biar tidak rugi gimana? Ya kita cari yang apa? Harga-harga tertinggi nanti di bulan Juni itu harga sudah mulai naik. Nah itu disesuaikan dengan juga musim tanam kita sebenarnya untuk bisa mendapatkan harga yang sesuai gitu ya. Kalau untuk musim tanam itu cuma dua musim. Bukan dua kata ya, satu cepat dan tepat ya. Cepat itu dalam pengadaan persiapan lahan dananya, ya toh. Kemudian tepat itu ketika waktu menanamnya tadi. Kalau menanam porang itu tidak tepat ya, waktu mendekati dorman atau waktu kemarau itu tidak tepat karena butuh siklus seperti itu. Oke, sebenarnya tadi Mas Faidi sudah cerita gitu bahwa nanam porang itu nggak sulit gitu ya. Tapi tentunya yang namanya kita usaha pertanian nggak semuanya manis ya Mas ya. Ya. Ada tantangan nggak Mas buat khususnya buat petani kita nanam porang? Apa sih yang susah gitu ketika nanam porang? Penyakitnya atau apalah gitu? Kenapa kalau dari dulu petani itu ndak kayak lebih cepat gitu ya intinya? Itu tantangannya seperti itu. Karena satu, petani itu ndak seperti orang pegawai ya. Kalau pegawai kan setiap bulan dia gajian. Tetapi kalau petani, kenapa dari dulu dia tidak berkembang? Karena dia punyanya hanya itu ya toh. Kalau untuk bibitnya mau dikembangkan nggak bisa karena dia butuh dana, akhirnya dijual itu. Hasilnya setiap tahun cuma itu aja gitu loh. Dapatnya hasil panen itu dari hasil dia nanam kan gitu. Kita kalau kendala soal babi hama ya, babi tikus kemudian hama lain itu tidak ada sama sekali. Ya, karena di porang itu ada oksalatnya, oksalat itu gatal sekali, dia akan hilang ketika masuk pabrikasi. Kemudian setelah masuk aplikasi baru bisa dikonsumsi. Jadi intinya dari hutan dari ladang tidak bisa untuk dikupas kemudian direbus dimakan itu tidak bisa. Iya, harus diolah ya. Harus diolah dulu dan pengolahan itu mesinnya juga khusus seperti itu. Artinya dengan dia nggak rentan hama, potensi gagal panennya itu sedikit. Gimana? Potensi gagal panennya sedikit karena dia nggak terlalu itu. Iya. Oke. Yang penting kita punya 2 poin tadi, cepat dan tepat tadi. Tepat ketika waktu musimnya tadi. Jadi ketika kan Juli, Agustus, September, Oktober ya, itu waktu penanaman. Selebihnya untuk umbi tadi tidak boleh untuk penanaman, kecuali kalau untuk polybag. Kalau untuk polybag itu bisa nyusul, karena nanamnya sama, cuma mindah, dia tidak stres dari akarnya tadi, dipindah di ladang. Itu bisa, karena waktu nanamnya itu sama dengan penanaman pertama ketika
ditanam di ladang tadi, satu tempat ditanam di polybag tadi. Itu bisa. Pak, sebenarnya di Bangka Belitung ini sudah banyak komoditas pertanian yang muncul Pak ya, tapi sekedar musiman dan euforia sesaat Pak. Coba kita kilas balik lihat sorghum, kemudian gaharu gitu. Apakah porang juga akan bernasib sama seperti komoditas-komoditas ini Pak? Iya, bagi kami sekarang kunci pengembangan komoditas itu adalah off-taker. Off-taker, oke. Jadi apapun jenis komoditasnya, kalau ada off-taker kita dorong. Nah, ini jaminannya off-taker, pembeli. Ya, kalau tidak ada pembeli, mohon maaf, tidak kita rekomendasi. Tidak ngapain saya putang-panting gitu kan, kalau tidak ada off-taker. Nah, jadi berdasarkan pengalaman-pengalaman yang lalu itu jadi pembelajaran kami, pembelajaran kita semua. Jadi ke depan apapun jenis komoditasnya, selagi off-takernya ada dan cocok dikembangkan di kita, jaminan harganya ada dan juga dukungan pembiayaannya pun ada, risikonya rendah, ayo kita kembangkan. Nah, porang merupakan komoditas yang memenuhi kriteria itu, dan porang ini tidak menjadi mangsa hama-hama vertebrata. Babi nggak mau, tikus mabok makannya kan. Apa namanya, lutung begitu juga. Nah, paling-paling yang harus diwaspadai adalah penyakit busuk akarnya. Jadi itu yang harus kita waspadai. Maka nanamnya jangan tanah yang airnya tergenang terlalu lama. Maka ditanamlah di lahan-lahan yang agak miring, gitu kan, sehingga airnya langsung mengalir. Ya, Pak. Nah, jadi kalau airnya tergenang kan busuk takutnya, umbinya yang busuk. Umbinya ya, justru itu yang tadinya bisa jadi umbinya yang busuk. Nah, kalau dia miring, nah itu lewat airnya. Nah, jadi pemilihan lokasi pun harus dipertimbangkan, dan itu menjadi bagian pendampingan dari tim teknis yang sudah disiapkan oleh Pak Paidi, PT Trimitra tadi. Jadi ketika ada petani yang mau nanam porang, cek lokasinya, apakah airnya tergenang, kemiringannya sudah pas atau tidak, gitu kan. Jadi tidak sembarangan juga, jadi pemilihan lokasi pun harus kita cermati. Hati-hati gitu, Pak ya. Artinya pemerintah provinsi merasa hari ini punya jaminan dengan Pak Paidi akan berinvestasi membangun pabrik ini, bukan gitu Pak? Iya. Sudah ketemu Pak calon lokasi pabriknya di mana Pak? Belum ketemu sih, tapi kita fokus untuk pengembangan dulu, tetapi untuk targetnya sekitar 2022 Pak ya. Kita sudah mengadakan pabrik di sini, dan itu bisa menampung seluruh hasil dari Bangka Belitung juga. Kemudian dari kita ada dari mitra-mitra kita yang dari Sumatera, kita akan ke sini. Artinya dari perusahaan Bapak komitmen bahwa Bangka Belitung akan menjadi tempat ekspornya porang untuk wilayah Sumatera. Ya. Dan itu terrealisasi di 2022. Insyaallah, ya mau doanya. 2022 masih setahun lebih ya Mas ya, gitu kurang lebih ya. Kalau yang sudah panen sekarang jualnya kemana dong sebelum ada pabrik? Bisa kirim ke kami. Itu mitra kami kan ada untuk nampung dan kirim ke Madiun. Kita ada proses sana. Itu hanya belum terlalu banyak. Tapi kalaupun gini, kalau orang itu kan 2 musim tadi juga hitungan minimal toh. Tetapi maksimalnya sampai berapa tahun kan? Sampai berapa musim kan? Jadi andai kata tahun lalu sudah nanam, tahun ini mau dipanen ya, ini umur 2 musim. Andai kata itu tidak dipanen, itu konsekuensinya umbinya besar. Tahun berikutnya umbinya besar lagi. Besar ya? Kata umbinya itu semakin besar. Andai kata itu tidak dibongkar lagi, tahun depan lagi dibongkar, umbinya semakin besar lagi. Katanya semakin banyak lagi. Jadi semakin berkembang gitu. Tapi syaratnya yaitu kita harus pupuk, kan dia butuh nutrisi untuk bisa jadi besar itu tadi ya, benar-benar. Kalau nutrisinya cukup ya bisa besar, tapi kalau nutrisinya itu malah kurang, itu sebaliknya bisa mengecil justru ya. Gitu. Bicara pupuk Pak, apakah ini juga akan menjadi komoditas porang menjadi salah satu penerima nanti penerima pupuk subsidi Pak? Iya, porang ini kan lebih dominan kita dorong pupuk organik. Lebih dorong pupuk organik ya? Jadi sangat organik yang menjadi makanan porang ini. Dan juga di pupuk itu kan ketika ada bentuk vegetatifnya, ada batang dan daun. Ketika dia dorman tidak perlu pupuk.
Nah, jadi mupuknya ketika keluar batang, keluar daun, kasih makan. Ketika dia tidur, nggak usah kasih makan. Mubazir makanannya. Nah, maka yang kita prioritaskan adalah penggunaan pupuk organik. Pupuk organik yang diperkaya. Yang diperkaya itu artinya ada juga kandungan-kandungan nitrogennya, fosfatnya, kalsiumnya, termasuk juga mungkin ada mikroorganismenya yang juga membantu penyerapan unsur hara dari tanah. Nah, ketika ini massal ditanam sama masyarakat gitu Pak, artinya kita butuh pasokan pupuk yang juga cukup besar gitu Pak. Ya. Kita sudah siapkan hal itu Pak? Insya Allah siap. Jadi kita support ini pengembangan pupuk organik. Ya, peternak kita juga sudah mulai kita kembangkan untuk mensupport pupuk organik di Porang ini. Termasuk juga nanti kita libatkan para produsen-produsen pupuk yang ada, yang khususnya kita prioritaskan di tingkat lokal. Jadi Porang harus organik. Kita dorong dan juga tanah kita juga sangat membutuhkan pupuk organik. Jadi nanti tidak tergantung dengan pupuk subsidi. Pupuk subsidi itu biarlah untuk tanaman pangan lainnya. Karena Porang ini masuk tanaman pangan. Masuk tanaman pangan. Nah, di kita memang belum banyak yang mengkonsumsi Porang. Yang mengkonsumsi Porang itu atau beras Porang itu artis-artis saja. Karena harganya mahal. Ya. 1 kilo itu berapa Pak Waidi? 300 ribuan. Ya itu paling rendah Pak. Itu 300 kan. Tapi kalau ada juga sampai 2 juta itu. Itu bentuk apanya? Itu beras Porang. Ya. Beras dan tepung Porang. Perusahaannya Pak Paidi sudah bisa mengembangkan beras tepung kita ekspornya bentuk chip. Jadi bentuknya bahan setengah jadi untuk kita kirim ke Cina. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa Porang juga komoditas ekspor ya, artinya juga punya nilai ekonomis yang cukup tinggi, kemudian perawatannya juga nggak sulit tadi seperti disampaikan, kemudian dia nggak rentan hama juga Pak ya, tingkat keberhasilannya juga. Nah, sebenarnya yang jadi pertanyaan dasar sekali bagi kami masyarakat awam mungkin Pak ya gitu, bahwa apa yang membuat kami harus nanam porang deh gitu, yang hal-hal yang mendasar, mungkin apa karena melihat sosoknya Pak Paidi yang sudah menjadi miliarder berhasil gitu dengan nanam porang gitu ya, atau punya kedekatan ekologis mungkin dengan Bangka Belitung Pak? Ya gimana ya, dari unsur tanahnya sini sudah bagus, kemudian pembeli sudah ada. Itu kan tinggal kita gerak modal sendiri, juga pemerintahan juga menyiapkan pendanaan tadi. Apa yang kita bingungkan ya, lahan sudah pasti bagus itu lahannya, ya toh. Pasti ya. Pembeli sudah ada, ya toh. Pendanaan dari pemerintahan Babel juga menyiapkan, ya toh. Kalau untuk mandiri silakan untuk besar-besaran juga silakan. Nah itu apa yang dirisaukan kan gitu. Nanti jangan-jangan takut enggak laku atau gimana lah. Itu fungsinya optaker di sini itu kan sebagai apa kalau enggak meyakinkan mereka kan gitu. Jadi kalau komoditas itu pasarnya sudah jelas, ya toh, apa yang kita bingungkan kan gitu. Kenapa saya sebagai optaker, kenapa saya berani untuk bangun di seluruh Indonesia ya. Karena kita tahu kebutuhan itu luar biasa, dan yang hadir di tempat kami pembeli-pembeli itu bukan 1-2. Hampir setiap minggu itu ada 2, ada 3 permintaan Pak, kita minta 100 ton Pak, harganya sekian, itu sering kali. Dan maaf, kita hanya tertawa, sebenarnya tertawa dalam hati. Kita juga butuh itu karena yang saat ini yang kita kembangkan adalah kita bersosialisasi, mengajak masyarakat untuk menanam porang sebanyak-banyaknya. Itu yang kita lakukan. Kalau untuk barang minta banyak itu belum ada. Kami itu butuh barang sebanyak-banyaknya gitu. Ya. Kalau untuk maaf tadi menyambung ya. Dari pengalaman gaharu, kemudian jenis itu ya. Sorghum. Jenis itu lah. Itu ada yang viral kayak gelombang cinta, terus ikan arwana, nanti jangan-jangan booming seperti itu. Di awal tadi sudah saya katakan bahwa suatu komoditas itu kita lihat tuh masuknya di sektor apa. Apakah farmasi, ya toh? Apakah hanya untuk hias, ataukah diperuntukkan pangan. Nah, kalau kita bicara pangan, ya pangan itu kan sangat-sangat dibutuhkan. Jadi asupan untuk supply dan demand-nya itu lebih tinggi demand kalau untuk makanan, dimanapun, apapun itu. Kalau dimasuk di sektor sektor makanan. Tapi kalau untuk jenis-jenis untuk farmasi, itu kan sangat-sangat dibutuhkan. Jadi asupan untuk supply dan demand-nya itu lebih tinggi demand kalau untuk makanan, dimanapun, apapun itu. Kalau dimasuk di sektor makanan. Tapi kalau untuk jenis-jenis untuk farmasi, itu kan sangat-sangat dibutuhkan. Jadi
itu tadi ya ketika hukum ekonomi akan berjalan itu ketika barang banyak harga turun, ketika harga naik barang nggak ada. Nah, itu kan permintaannya sedikit. Kalau misalkan maaf ini misalkan bahan apa ya bisa dianu maaf ini kalau untuk barang satu untuk farmasi ya sejenis tumbuhan empon-empon lah bahasanya. Kalau kita makan kan enggak enak kalau udah habis gitu. Enggak jadikan apa makanan, tapi kalau untuk makanan itu kan bisa untuk kita konsumsi gitu loh. Jadi intinya masuknya di sektor apa? Tapi katanya juga porang jadi bahan baku untuk kosmetik juga ya? Itu saya rasa hanya beberapa persen. Jadi hanya berapa persen ya? Mungkin 5%-nya dari apa 80% untuk makanan, yang sisanya tadi dibagi-bagi untuk kosmetik, kemudian untuk farmasi, farmasi ya, kemudian yang satunya untuk apa lain-lain sih. Hanya sekitar 20%, saya rasa enggak sampai segitu. Mas Faidi, Pak Faidi tadi sudah bilang bahwa kita butuh barang yang banyak nih sebenarnya. Pasar ekspor pertama Pak Faidi kemana Pak? Kita ke Cina. Cina? Ya. Oke. Punya mimpi nggak Pak, nanti Indonesia juga akan mengkonsumsi porang menjadi bahan baku pangan utama mungkin menggantikan nasi, mengingat khasiat yang dimiliki porang? Itu akan terjadi mungkin sekitar 15 tahun ke depan. Masih lama ya? Ya, karena saat ini ya saat ini yang dibutuhkan adalah menggerakkan kampanye porang. Ayo kita tanam porang. Jadi masyarakat biar ngerti porang semua, kemudian insya Allah dari segi ekonomi mereka akan terangkat perekonomiannya. Itu yang harus. Kemudian untuk produk turunan dari porang nantilah kita buat setelah kuota itu baru ada. Kalau kuota itu kurang ya, satu pabrik aja perlu diketahui nanti di sini itu 200 ton ya Pak. Targetnya 200 ton. Ya, 200 ton per hari. Pengolahan. Nah, kalau 200 ton per hari itu butuh berapa hektar itu? Kan gitu. Iya. Kalau itu sepanjang waktu atau sepanjang tahun, misalkan kita buat aja satu musim ya sekitar 7 bulan atau 6 bulan. Dan itu produksi. Barang dari mana yang terserap itu? Kalau barang sampai kurang, otomatis pabrik itu kalau barang kurang 1 hari produksi, 1 minggu libur. Sedangkan pabrik konsekuensinya harus bayarin karyawan. Listrik dan segala macam ya operasionalnya. Nah, kalau bahan baku banyak, otomatis kan bisa kerja terus. 24 jam. Itu yang kita butuhkan. Kuota. Kuota yang sebanyak-banyaknya gitu ya. Ya, benar sekali bahwa ternyata memang komoditas porang menjadi komoditas pertanian yang cukup menjanjikan ya. Sampai Pak Faidi berani berinvestasi untuk mendirikan pabrik di Bangka Belitung, artinya memang ada keseriusan. Tentunya ini juga disupport oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk banyak petani kita menanam porang gitu kan. Dan kita berharap nantinya porang ini menjadi komoditas yang mungkin bisa menjadi salah satu cara untuk mensejahterakan petani kita gitu Pak ya. Insyaallah. Dan saya tertarik tadi bahwa Pak Faidi concern kepada pemberdayaan masyarakat gitu ya, mengutamakan bahwa petani harus naik kelas, kemudian masyarakat penyerapan tenaga kerja lokal juga harus menjadi poin penting dari proses pertanian ini gitu kan. Karena mungkin kenapa Pak? Bukannya biasanya dari sisi bisnis orang terserah deh mau pakai tenaga kerja siapa, yang penting saya dapat barang kemudian saya beli putus gitu. Tapi berbeda dengan Pak Faidi, saya lihat karena beberapa sumber juga menyatakan bahwa Pak Faidi pengen coba edukasi orang dulu nih tentang porang. Apa karena takut pabriknya nggak ada produksi nanti ke depan, atau memang punya beban moral untuk bisa menyerap petani sebanyak-banyaknya? Ya, saatnya kita merubah paradigma ya. Jadi Indonesia harus ngerti, terlalu lama masyarakat kita itu mereka kurang informasi tadi di masyarakat ya, apalagi di pedesaan mereka kurang paham ya. Jadi saatnya kita merubah paradigma. Kalau paradigma lama itu semakin banyak orang tahu, semakin banyak saingan. Tetapi kalau paradigma baru, semakin banyak orang mengerti, semakin banyak orang paham, itu semakin banyak peluang. Itu yang saya pakai. Jadi kita harus merubah paradigma itu. Dan kita hilangkan doktrin ya. Kita hilangkan doktrin bahwa kalau untuk porang sendiri, porang itu hidupnya di bawah naungan ya, 30% sampai 60%, dan itu
kami nyatakan tidak benar. Itu tidak benar sama sekali. Karena dari pertumbuhan porang tadi kita butuh sinar matahari untuk proses pembuatan glukosa. Glukosa tadi bisa menyalurkan di batang, di akar untuk membuat pertumbuhan tadi. Artinya dia mengolah makanan itu melalui sinar matahari. Kalau di bawah naungan terlalu rapat, ya, itu sinar matahari tidak bisa masuk. Ya, itu pertumbuhannya gimana? Kan kurang. Nah, itu doktrin semacam itu harus kita buang, harus kita luruskan, harus kita yang daerah-daerah yang keterbatasan informasi itu harus kita sosialisasikan seperti itu. Jadi biar mereka paham mana yang benar, mana yang enggak, dan mereka harus bangkit. Dan ini bukan rahasia lagi. Setiap daerah juga muncul pabrik-pabrik baru dan itu menyerap banyak barang dan juga tenaga kerja. Seperti itu. Siap, Pak. Terakhir Pak Joidi, seperti apa Pak dukungan pemerintah provinsi Pak untuk para petani kita menanam porang selain mungkin dari pembiayaan ya? Iya, porang ini kan akan banyak menyerap tenaga kerja. Nah, maka kami dari pemerintah ini kan membantu menyiapkan akses modal gitu kan, memfasilitasi walaupun bukan modal dari pemerintah provinsi, tapi kami memfasilitasi, mempertemukan antara petani, off-taker, perbankan, semua itu kita temukan, kita bantu agar semua proses itu berjalan lancar. Nah, yang keduanya tentu dukungan infrastruktur. Jadi nanti ketika ada kawasan porang di suatu tempat, maka aksesabilitasnya harus kita bangun. Jalan produksinya, kalau memang di situ diperlukan sumber air, kita bantu air. Termasuk juga nanti alat mesin pertaniannya. Karena ketika ingin mengolah lahan kan perlu traktor. Nah, kita akan support itu. Nah, kita akan berdayakan untuk jangka pendek ini alat mesin pertanian yang ada, sehingga nanti pengolahan lahan lebih cepat. Nah, jadi dukungan seperti ini dan pembinaan sampai ke tingkat petani itu juga kita lakukan melalui pemberdayaan kawan-kawan penyuluh pertanian lapangan. PPL kita Pak ya. Jadi nanti PPL ini yang menjadi agen-agen kami di setiap desa. Dan mereka lah nanti yang akan mengidentifikasi calon petani, calon lokasi yang akan ikut serta dalam program porang. Termasuk juga membina petani bersama dengan tim teknis yang ada di perusahaan. Jadi nanti sama-sama berkolaborasi. Dan mereka akan melakukan pemantauan di lapangan, termasuk juga menginformasikan kapan mereka panen. Jadi panen pun nanti akan kita atur. Ketika nanti ada pabrik kan panen nggak boleh serentak. Nanti pabriknya kan nggak bisa nampung. Jadi per wilayahnya beda Pak ya. Kita usahakan panennya langsung nanam kataknya, nggak bisa 2-3 kali. Pengolahan lahan. Jadi nanti peran PPL sangat besar. Nah, termasuk juga nanti kami sudah diperintahkan oleh Pak Gubernur untuk memberdayakan koperasi pertanian yang ada. Untuk membantu mengkoordinasikan itu semua, termasuk juga nanti mengkoordinasikan aktivitas PPL di lapangan. Karena perusahaan ketika nanti sudah berdiri tidak mungkin melayani seluruh petani, pusing kepala ya. Nah, maka kita siapkan lembaga yang bisa mengkoordinasikan itu. Salah satunya koperasi tadi. Jadi koperasi nanti yang langsung berhubungan dengan perusahaan dan juga koperasi yang mengkoordinasikan PPL dan PPL nanti mengkoordinasikan para petani. Sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing. Jadi dukungan pemerintah full habis untuk porang. Nah, hitung-hitungan kami porang ini akan menjadi sumber devisa Bangka Belitung ke depan, dan porang akan membuka lapangan pekerjaan yang luar biasa. Dan kami diskusi dengan Pak Paidi sambil berseloroh, tapi itu sangat mungkin terjadi ketika bubble ini menjadi sentra porang, tenaga kerja dari luar akan berlomba-lomba masuk ke bubble ini untuk bekerja. Karena 1 hektar tadi kan 5 orang minimal bisa bekerja di situ. Bayangkan kalau kita punya lahan porang 100.000 hektar atau 1.000 hektar aja. 1.000 hektar ya. Nanti 2022 kan 1.200 hektar. Kan 5. Ada. Tapi yang penting serap tenaga kerja lokal dulu Pak ya. 6.000 hektar, 6.000 orang akan mendapatkan pekerjaan. Dari porang itu baru di di kebun di ladangnya. Belum nanti di pabriknya, belum nanti di proses penanganan pasca panennya, ngirit dan lain sebagainya. Jadi tenaga kerja kita akan banyak terserap. Dan juga tentu ke depan kita berharap agar anak-anak muda
anak-anak muda milenial, petani milenial, ya ikut. Petani juga, jangan nonton. Oke. Nah, jadi pesan kami untuk Porang ini jangan jadi penonton, harus kita Jadi pemain. melangkah jadi pemain. Apalagi yang diragukan, tanahnya cocok, dukungan off-taker ada, Ya. pembiayaan ada, dan pemerintah support. Support. Tidak ada lagi rasanya yang kurang. Semacam paket komplit ya. Ya, maka ini harus kita mulai dan juga kita jangan ketinggalan dengan daerah lain. Daerah lain kalau bisa kita jadi contoh gitu kan untuk pengembangan komoditi ini. Dan tadi disampaikan Pak Paidi bahwa ya sekarang lagi kita upayanya memenuhi permintaan. Permintaan yang cukup besar gitu kan. Oke. Ke depan ya kita berupaya agar Porang menjadi pangan alternatif Pangan alternatif ya. untuk menggantikan beras kita. Konsumsi beras kan harus dikurangi. Oke, benar. Nah, ketika pendapatan masyarakat meningkat, pola hidup sehatnya juga meningkat. Iya. Porang jawabannya kalau Porang. ingin hidup sehat. Dan kalau ingin mau kaya, Ya, nanam porang petani, gitu ya. nanam Kalau mau sehat konsumsi porang, kalau mau kaya nanam porang. Nanam Gitu. Terakhir Mas Freddy closing statement untuk pemirsa Bubble Speak Up hari ini bahwa yakinkan kepada petani bahwa porang adalah komoditas yang menjanjikan. Terakhir Mas, sedikit saja mungkin. Jadi tadi kita jangan jadi pemain, jadilah penonton. Jangan jadi pemain tapi jangan jadi penonton. Tapi Ya, jadi sorry. pemain kebalik. Balik. Janganlah jadi penonton, tapi jadilah pemain. Pemain siap. Energinya sampai ke saya nih. Iya. Berasa pengen nanam porang saya. Sorry, kebalik. Jadi, kalau inget Pak Paidi inget porang gitu ya. Ya. Berani seperti itu ya. Ya. Kalau inget Pak Paidi inget porang. Baik pemirsa Bubble Speak Up, tak terasa ya hampir 1 jam lebih kita bersama membahas porang dan terjawab mungkin ya kegelisahan, kepenasarannya masyarakat tentang apa itu porang yang ada di Bangka Belitung yang sering digembar-gemborkan. Mungkin porang bisa menjadi salah satu komoditas pertanian alternatif yang bisa Anda geluti hari ini ataupun kemudian. Tapi ingat tadi pesannya Pak Paidi, jangan jadi penonton tapi jadilah pemain untuk porang karena Pak Paidi bisa jadi miliarder dari porang. Betul bukan Pak? Iya. Untuk itu tentukan pilihan Anda bahwa pikirkan investasi, mungkin ini bisa menjadi salah satu sumber ekonomi baru untuk masyarakat Bangka Belitung dan juga untuk kita semua. Akhir kata saya yang membawakan acara Bubble Speak Up hari ini, Chris, pamit undur. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Tetap terapkan protokol kesehatan dan terima kasih kepada 2 narasumber kita yang sudah hadir di sore hari ini dengan penuh semangat ya. Tetap terapkan protokol kesehatan, jaga kesehatan dan salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.